5 top studi kasus remunerasi di dalam perusahaan keluarga. Yang pertama, bagaimana menentukan nominal gaji untuk anak yang mau masuk family business? Yang kedua adalah, boleh nggak biaya-biaya rumah tangga seperti listrik, air, mobil diklaim ke perusahaan? Yang ketiga, bagaimana menentukan nominal liburan keluarga untuk anggota perusahaan keluarga dari family? Yang keempat adalah investasi keluarga. Yang kelima, bagaimana caranya menentukan biaya pendidikan untuk generasi selanjutnya, bahkan sampai generasi ketiga. Tapi ketika kita sedang menentukan, ketika kita sedang memperhitungkan, ada aturan nomor 1 ya, dan ini aturan yang sangat-sangat harus kita jaga. 1, perusahaan tidak boleh rugi. Yang kedua, keluarga tidak boleh tersakiti. Bagaimana cara menentukannya? Mari kita bedah 5 studi kasus remunerasi dalam perusahaan keluarga. Kasus pertama nih, ketika generasi penerus kita baru lulus kuliah, belum punya pengalaman, belum punya keahlian, namanya juga orang baru lulus, mau masuk ke perusahaan keluarga orang tuanya. Oke. Bagaimana penetapan gajinya? Nah, si papa bingung. Sedangkan si anak udah tahu nih, di industri lain itu gajinya anggap aja 10 juta gitu. Nah, si papa ngelihat kalau dia gaji profesional, itu sebenarnya pasarannya 5 juta untuk di perusahaan itu. Tapi karena anak tersebut pengen di 10 juta, akhirnya apa yang terjadi? Digaji 10 juta. Sebagai salah satu contoh kasus yang krusial nih, ketika generasi penerus baru lulus kuliah, belum punya kompetensi apa-apa, belum punya pengalaman apa-apa, mau bergabung di perusahaan keluarga, statusnya sebagai karyawan baru, statusnya sekaligus sebagai anak, berapa gaji yang cocok untuk dirinya? Mengikuti standar perusahaan, anaknya harus digaji 5 juta. Perusahaan akan memberikan gaji, membayarkan gaji sebesar 5 juta. Tapi seorang ayah, atau dalam kasus ini, ayahnya ingin anaknya mendapatkan lebih. Karena pikiran ayahnya adalah anaknya ini bekerja di perusahaannya sendiri, perusahaan keluarga. Sehingga apa yang dilakukan ayahnya adalah si ayah memberikan gaji 10 juta. Tapi apakah itu menyalahi peraturan perusahaan? Tadi kan notabene si manajer biasa aja yang non keluarga itu 5 juta. Bagaimana cara mengatur remunerasi yang 5 juta menjadi 10 juta? Maka ayahnya memberikan sebagian gaji yang tadi 5 juta itu disubsidi dari gaji dia. Karena jelas, si ayah adalah pendiri, pemilik, dia mempunyai gaji yang lebih besar, dan sebagai ayah, dia sangat sayang untuk anaknya bisa masuk bergabung di perusahaan keluarga. Secara peraturan perusahaan, tentu ini tidak melanggar, dan keuangan perusahaan tentu tidak terganggu. Tapi yang menarik adalah, anaknya ini akan merasa gajinya lebih tinggi di antara karyawan lainnya. Padahal sebagian gajinya tidak dibukukan oleh perusahaan, karena sebagian gajinya itu diberikan oleh ayahnya, tanpa anaknya mengetahui itu. Nah, itulah salah satu contoh remunerasi yang ada di perusahaan keluarga. Cukup unik, dan itu memang benar-benar harus tahu aspeknya dari keluarga dan perusahaan. Contoh kasus kedua, misalnya di dalam sebuah perusahaan keluarga, ada 4 posisi direktur. Direktur pertama adalah anak pertamanya, direktur kedua anak keduanya, direktur ketiga anak ketiganya. Direktur keempat bukan anggota keluarga, alias profesional. Dalam satu waktu, anak ketiga mengusulkan untuk biaya rumah tangga, termasuk listrik, air, itu ditanggung oleh perusahaan. Oke. Bagaimana kita menyelesaikan hal ini? Nah, pada dasarnya sebenarnya tentang pengeluaran rumah tangga itu bisa diatur oleh remunerasi dalam perusahaan keluarga, dan itu diperbolehkan. Tapi syaratnya memang perusahaan harus mampu membayar tersebut sesuai dengan kesehatan keuangan perusahaan, seperti itu. Tapi selalu dinamikanya Pak ya, dalam contoh ini itu ada anak, entah anak 1 atau 2 ya, ini tidak dapat mengungkapkan dengan sangat ekspresif gitu ya, langsung di forum ngomong gitu, nggak enak gitu tentang pengeluaran rumah tangga ini, dan disitulah bisa timbul
konflik-konflik kecil dalam perusahaan keluarga. Iri hati ya. Iri hati. Apalagi kalau misalkan orang tuanya tuh ditanggung Oh iya. biayanya. Maka pada satu titik anak-anaknya akan berpikir, loh, kalau papa kok ditanggung, kalau kita kok yang kerja enggak, gitu Pak. Betul, betul. Nah, maka dari itu kesepakatan dari remunerasi tadi itu sangat crucial sekali, Pak. Nah, betul. pertanyaannya tadi, Pak, yang direktur keempat, apakah dia juga mendapatkan tanggungan yang sama yang dibiayain oleh kantor untuk biaya maintenance rumah atau tadi pengeluaran rumah tangga? Begitulah. Jika kebijakan itu dilakukan, artinya setiap keluarga menyepakati bahwa pengeluaran ini, atau tadi kasusnya pengeluaran rumah tangga ya, Pengeluaran rumah tangga. listrik, air, Betul. itu ditanggung sama perusahaan, maka direktur keempat yang tadi dalam kasus ini adalah bukan anggota keluarga harus mendapatkan fasilitas yang sama. Studi kasus ketiga berkaitan dengan liburan keluarga. Liburan keluarga sangat penting di dalam sebuah perusahaan keluarga, karena ketika keluarga ini berlibur, mereka sebenarnya sedang merekatkan hubungan antar keluarganya, dan perusahaan sangat punya kepentingan. Tapi bagaimana menetapkan biayanya? Nah, bagaimana menetapkan biayanya? Ternyata dalam remunerasi perusahaan keluarga, biaya liburan itu boleh. Boleh. Dan bisa diambilkan dari dividen perusahaan keluarga tersebut. Kenapa dividen? Karena jumlah nominal itu akan menentukan dari prestasi perusahaan tersebut. Misalnya, dalam tahun 2025, sebuah perusahaan keluarga, dia memenuhi target misalnya 150%. Lagi untung-untungnya. Lagi untung-untungnya gede banget, Pak, cuannya gitu. Sehingga dia bisa liburan, anggap aja ke Eropa gitu. Dia bisa membagikan dividen yang cukup besar. Cukup besar seperti itu, sehingga liburan keluarganya sangat berkualitas begitu. Tetapi sebaliknya, ketika sebuah perusahaan keluarga dividennya lagi rendah karena lagi rugi, nggak cuan, nggak nyampe target 100%, maka liburan keluarga tersebut tetap harus dilaksanakan, tapi quality dan quantity-nya mungkin bisa dikurangi sesuai dengan porsi dari dividen yang didapat pada tahun tersebut. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa harus tetap dilaksanakan? Karena Kalau rugi? liburan itu merekatkan antar anggota keluarga tersebut, dan perusahaan sangat punya kepentingan dengan kerekatan setiap anggota keluarga, terutama yang sedang bekerja. Sehingga liburan keluarga menjadi poin penting dalam remunerasi perusahaan keluarga. Studi kasus nomor 4. Jadi, ada perusahaan keluarga yang tadi, direktur 1, 2, 3, ini kan semua anak-anak. Perusahaan inti udah jalan, udah berkembang, direktur ketiga, berarti kan anak ketiga, punya ide untuk bikin pabrik baru yang mendukung perusahaan inti. Tapi pertanyaannya, Pak, bagaimana memodali untuk pabrik baru ini yang mensupport perusahaan inti family business tersebut? Apakah boleh dimodalin dari tabungan pribadi dia? Atau boleh hutang bank? Atau malah minta Harus semua harus dari perusahaan inti family business tersebut? Yang pertama, jawabannya adalah sebagian dari modal yang dibutuhkan harus diinvestasi dari perusahaan. Perusahaan inti? Perusahaan inti harus berinvestasi sejumlah yang besarannya bisa disepakati, tapi sebagian harus ada uang perusahaan yang masuk ke sana. Ini menandakan bahwa perusahaan itu adalah bagian dari perusahaan keluarga. Oke. Tetapi sebagian lagi, kenapa tidak dimiliki oleh anak tersebut? Nah, pada kasus tadi, jika perusahaan memang tadi harus menginvestasikan dari perusahaan inti, itu tujuannya karena supaya ketika keuntungan itu ada dari pabrik baru tersebut, itu dirasakan semua oleh anak-anak yang lain, termasuk generasi foundernya juga. Betul, meskipun lebih besar anak ketiganya itu tadi ya. Karena menitipkan modalnya. Dan itu berujung jadi baik untuk remunerasi investasi baru di luar perusahaan inti. Betul. Studi kasus nomor 5. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan anak untuk generasi ketiga atau penerus ya? Bagaimana menentukan biaya pendidikannya? Perusahaan tentu boleh membayarkan biaya pendidikan generasi ketiga, karena ketika perusahaan melakukan itu, sebenarnya perusahaan sedang berinvestasi terhadap masa depan perusahaan keluarga ini. Tetapi dari pos mana diambilnya? Ini harus berhati-hati sekali. Barangkali bisa diambil dari dividen yang disisihkan, atau biaya-biaya tertentu yang disisihkan untuk pendidikan generasi ketiga. Nah, besarannya dari setiap biaya pendidikan tiap anak tadi di generasi ketiga itu harus sama. Tetapi pada faktanya atau pada di lapangan, misalnya anak dari direktur 1 itu pengen sekolah yang lebih,
berarti dia harus membayarkan selisihnya sendiri. Nambah sendiri. Misalnya SPP-nya setiap anak 1 juta misalnya. Anak direktur kedua itu pengen sekolah di luar negeri yang notabene bisa 3-4 juta misalnya. Berarti selisih 2-3 jutanya harus dibayarkan dari pribadi dari direktur 2. Tetapi ada lagi permasalahan Pak Teddy. Apakah biaya tersebut kalau perusahaan sedang tidak untung, bagaimana cara menanganinya? Kembali lagi ke kesepakatan di awal ya, bahwa apapun yang ditetapkan untuk kesejahteraan, untuk perkembangan keluarga, itu boleh selama seluruh keluarga menyepakati dan perusahaan mampu. Perusahaan mampu. Keluarga tidak tersakiti. Keluarga tidak tersakiti. Perusahaan tidak boleh rugi. Tidak boleh rugi. Aturannya ya. Itu dia kunci dari remunerasi perusahaan keluarga. Remunerasi di dalam perusahaan keluarga pada akhirnya menjadi kasus penting di dalam setiap perusahaan keluarga. Dan dalam proses remunerasi itu butuh keterbukaan. Namun tidak semua keterbukaan itu dapat berlangsung dengan secara organik. Dia membutuhkan pihak ketiga. Prestasi Dan relasi.